lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia yang masih membahas seputar fabel. Nah, di sini kita akan menelaah struktur dan bahasa fabel. Nah, struktur fabel tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisi tentang pengenalan cerita tersebut, baik itu pengenalan tokoh, latar. Ya, latar di sini bisa dibagi menjadi latar tempat, waktu, suasana, dan juga pengenalan dari tema cerita tersebut. Nah, yang kedua itu komplikasi. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisi puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ya, kita ketahui bahwa setiap cerita pasti ada permasalahannya dan ada puncak dari permasalahan tersebut. Kita lanjut yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi di sini yaitu bagian dari teks yang berisi tentang pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Nah, itu yang dimaksud dengan resolusi. Kita lanjut ya. Yang terakhir yaitu koda. Koda di sini dikatakan itu adalah akhir dari suatu cerita. Ya, akhir dari cerita tersebut ya bisa sad ending ataupun happy ending. Ya. Nah, dalam cerita tersebut pasti mempunyai pesan-pesan ataupun amanat. Nah, dengan kata lain, koda adalah bagian terakhir dari suatu cerita yang berisi pesan-pesan ataupun amanat yang terdapat dalam cerita fabel. Nah, itulah tadi bagian struktur dari fabel. Kita lanjut, yaitu bagian dari bahasa dalam fabel. Bahasa dalam fabel di sini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kata kerja. Kata kerja dalam fabel di sini dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Selanjutnya yaitu penggunaan kata sandang si dan sang. Penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, kata sandang si dan sang ini lazim kita gunakan atau kita jumpai dalam setiap cerita fabel. Nah, kalau sang itu misalnya sang kancil, sang raja hutan, ya, atau yang lain. Nah, kalau si itu misalnya si buruk rupa, ya, si pemalas, atau si ponggah atau yang lain-lainnya. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempat dan waktu di sini, kalau misalnya kata keterangan tempat, misalnya di hutan, ya, di sungai, atau di jalanan sepi. Nah, kalau dia kata keterangan waktu itu bisa misalnya pada zaman dahulu, pada suatu ketika, atau yang lainnya. Dan selanjutnya adalah penggunaan kata hubung. Kata hubung di sini bisa kata lalu, kemudian, dan akhirnya. Ini saja yang bisa Umi sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Ya, itu tetap kita baca, kita dengarkan, dan kamu catat apa yang Umi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.